diciptakan pengakuannya pemberian hal yang dipilih saboh-saboh nanggro yang lebih awal lahir terhadap nanggro yang baru lahir yo ipedua nanggronya bak tempat yang sewajar sebagai saboh negara atau sebagai saboh pemerintah di dalam komunitas internasional. Pengakuan internasional. Menan. Yang sebetulnya makna daripada pengakuan yang tu jenis lah, yang beda-beda sih kan, yang dari literatur hukum internasional beda-beda, tapi intinya adanya, yang pegang tu pengakuannya saboh keharusan, saboh kewajiban, sebagai satu kewajiban hukum bagi saboh-saboh nanggro yang ingin merdeka, dia harus mendapat pengakuan, recognition, pengakuan internasional. Itu dari teori-teori pakar hukum yang Luther Peck, kan? Liulah hukum sebut mana G.B. Moore dan lain sebagainya. Jadi, yang berpendapatnya wajib. Apakah dipegang wajib? Karena nanggronya kan menjadi bahagian daripada subjek hukum yang disepakati oleh internasional, hukum internasional penuh. Jadi yang beda-beda menyatakan secara teori dari pengakuannya nanti pertama teori konstitutif nanti teori konstitutif yo saboh-saboh nanggro yang merdeka baru dianggap yang sebagai sebuah negara ketika diakui oleh nanggro lain. Ketika jika diakui oleh nanggro-nanggro lain, maka jika dianggap sebagai nanggro merdeka. Yang saboh contoh lagi ada pegah benar. Walaupun hana mandum nanggro yang akui, lagi ada pegah Kosovo, Palestina, lagi Taiwan juga. Taiwan kan, walaupun Taiwan kan mantang liberation di Taiwan kan mantang menjadi anggota kedua guna liberation Taiwan, mantang lakukan perlawanan tapi not violence dan terdaftar di UNPO Taiwan. Mantang lawan istilahnya, mantang perlawanan lah, walaupun not violent kan. Tanpa kekerasan. Yang teori kedua, teori deklaratif. Teori deklaratif yo pengakuannya pun hana perbedaan dari konstitutif benar. Jadi teori pengakuannya akan menciptakan saboh-saboh negara karena lahir negara baru. Nyohan akan menciptakan negara baru. Yang bicara teori deklaratif dari pengakuan benar. Contoh kan penolakan pengakuan di Nanggro Barat. Karena yang terjadi waktu itu zikrumlah terhadap pembentukan Republik Demokrasi Jerman yang dianggap pelanggaran oleh Uni Soviet. Uni Soviet menganggap kelahiran pemerintah pemerintah Republik Demokrasi Jerman waktu Jerman pecah dianggap sebagai pengakuan, tetapi Barat diakui. Barat diakui sehingga haruslah perjanjian waktu perang yang contoh dari teori deklaratif. Jadi kebanyakan teori deklaratif aneh pakai berupa contoh teori deklaratif kebalikan dari teori konstitutif dua boh daripada teori pengakuannya dua boh, deklaratif sabo, konstitutif sabo. Kemudian pementang bentuk pengakuan, bentuk pengakuan secara kolektif yang pun. Maka ketika lagi ada pegang penuh Aceh dalam proses perlawanan yang dilakukan oleh Aceh, pengakuan yang diberikan walaupun oleh Vanuatu oleh Nanggro kecil, tapi yang menentukan sebagai satu pengakuan komunitas internasional. Jadi
kebanyakan urung puikeun Aceh ada yang kebanyakan Aceh membangun hubungan diplomasi li almarhum Wali terhadap negara-negara yang pertama tidak memiliki hubungan diplomatik Indonesia. Yang kedua, tidak memiliki hubungan yang baik dengan Indonesia. Jadi konsep itu musuh dari musuh pakai konsep yang lewat juga ya. Dan jauh dari Indonesia. Yang jauh dari Indonesia. Karena ya diintervensi menansi lagi RMS, bahkan masih RMS lewatnya di Belanda. Karena Belanda dianggap seteru daripada Indonesia di masa lalu. Dan kebanyakan dari Belanda, dari Urang Maluku, mereka memiliki hubungan secara historis dan biologis dengan Belanda. Makanya awalnya awal RMS kan di Belanda kan dewe kan? Ya. Benar. Mereka pengakuan yang memang dibutuhkan. Jadi penting pengakuan internasional. Misalnya supaya Yahudi nah pengakuan pun bentuknya pengakuan kolektif. Pengakuan kolektif dua bentuk phone dari pengakuan kolektif deklarasi bersama oleh sekelompok negara. Contoh pengakuan negara-negara Eropa yang secara bersama-sama tahun 2011 terhadap sebuah negara yang berasal dari perpecahan Yugoslavia. Bayanan depan dekah wade pecah Yugoslavia, balkanisasi. Mele kucing yo yang ada kopi lah, yo tidak pre kopi dah. Jadi wadayan negara-negara Eropa secara kolektif, secara bersama-sama mengakui mengakui 3 negara yang memang hasil balkanisasi Yugoslavia, yang phone Bosnia, Bosnia Herzegovina, Kroasia dan Slovenia yang diakui oleh Eropa. Yang bentuk kolektif salah satu bentuk yang kedua dari bentuk pengakuan kolektif, pengakuan yang melalui penerimaan saboh-saboh Nanggro baru untuk jid ke peserta atau untuk jid kebahagiaan di dalam saboh perjanjian multilateral. Di dalam perjanjian istilah multilateral dan bilateral. Nyona nasi perjanjian turunan dari perjanjian multilateral, tapi hanya mengikat. Contoh lagi perjanjian Israel dengan Indonesia. Awalnya perjanjian secara intelijen. Jadi tenaga intelijen Mossad yang melakukan pelatihan terhadap tenaga intelijen Indonesia. Kerjasama bidang yanto, tapi hana secara diplomatik. Makanya di Indonesia hana kedutaan Israel karena Indonesia tidak mengakui keberadaan Israel. Tapi di sisi yang lain lagi ada benar, dia mengakui Palestina. Mungkin diakui dua-dua bob. Hana negara yang akui dua-dua bob. Dari dua subjek yang melakukan peperangan ataupun konflik. Ya menanggah. Jadi contoh dari perjanjiannya misalnya perjanjian damai. Perjanjian damai yang kemudian diakui perjanjian damaian oleh negara-negara yang sudah berdaulat segelapji. Diterima Nanggro-nya diterima dan diakui, Nanggro yang baru merdeka diterima dan diakui sebagai bahagian daripada peserta yang tercantum di dalam perjanjian bilateral. Nyo hanya ada Aceh adalah perjanjian damai Aceh yang diakui oleh komunitas internasional. Nyo itu pui kemauan dalam proses diplomasi perjanjian yang mau pakai lembaga mau karena yang diakui kedaulatan oleh komunitas internasional nyo cuma satu subjek Indonesia kan enggak. Maka dia pakai dari awal pernah kritik Hanjit CMA harus yang menjadi mediator dari perjanjian. CMA nya LSM harus negara. Harus negara, setidak aja walaupun ke negara organisasi internasional. Contoh ICRC, lagi
lagi ICRC itu di bawah apa ikan RCRC nah Henry Dunan yang organisasi internasional lah. Sub organisasi internasional Awak dari kan, ICRC. awak kan Henry Dunan, Bang. Gimana? Awak kan Henry Dunan. Enggak. Anak kesepakatan lah. Damai terima otonomi udah. Berarti lebih ke Henry Dunan dengan Lebih secara internasional lebih ke Henry Dunan daripada CMI. CMI karena pengakuan pengalaman mentang nah pernah berdamai berhubung negara haji. LSM, LSM yang hayu lah. Menyuruh istilah haji PJK lah. Tapi kan secara hukum dan politik internasional GAM tidak mampu membangun diplomasi yang mampu menjadikan GAM-nya sebagai bagian dari subjek perjanjian yang mendapat dukungan negara. Yang mendapat dukungan komunitas internasional. Mesti ada perumusannya nah ilikir GAM-nya pada berdukuh negara yang dimadu. Termasuk ada di Tokyo. Gimana? Termasuk ada di Tokyo. Ya, ada di Koha kan? Tokyo, Koha. Ya. Nyo ada di Helsinki lah moga. Makanya perjanjian damai yang dilakukan oleh GAM ya di dalam Jihleun pendapat Leun hanai nama sebagai bahagian dari perjanjian internasional. Maka ketika pelanggaran yang dilakukan oleh satu atau dua subjek nyo hana urtahan internasional hana mesti ya kirim komisi khusus li PBB atau tentara misi perdamaian kena hana enggak hana lakukan ada yang enggak. Tapi wate pemilu kan pengawasan pemilu ya kena diawasi oleh internasional. Toh yang yang diawasi oleh internasional khusus yang diawasi oleh negara-negara yang bergabung di bawah Aceh Monitoring Mission. Di dalam komunitas Eropa maka UE dalam mandu UE jadi pelibatan awaknya ke dalam AMM katakanlah dari Uni Eropa nyo pelibatan karena proses dari tsunami. Tetapi tanyo gagal untuk taco awaknya atau taco pengamatan awaknya sampai pelaksanaan damai. Habis lagi sampai anuronyo lah. Padahal persoalan. Padahal peluang merdeka mio secara hukum dapat apa nih? Betul. Raya peluang artinya Aceh mampu membangun perjanjian ataupun mampu membangun bergaining melalui negara-negara berdaulat tergabung di bawah UE yang anggota daripada Aceh Monitoring Mission AMM. Bawa buliatnya yo. Nah, AMM yang dipegang di dalam MOU nyo proses adalah lobby daripada SMA, biasalah. Ke lobby daripada GAM. Jadi ditentukan adanya negara-negara teh menteng yang terlibat yang tentukan CMI. Yang bicara pengakuan kolektif yang bentuk kedua. Jadi pengakuan kolektif yang sangat berkaitan erat dengan lahir saboh-saboh nanggro dan diakui oleh organisasi internasional. Walaupun terkadang masalah-masalah bagi nanggronya tersendiri yang memang dilake bantuan daripada internasional. Jadi DB pengakuannya oleh anggota organisasi internasional. Nah, yang kedua, teori pengakuan kedua, yang phone, teori kolektif. Yang kedua, teori model pengakuan secara terang-terangan dan individual. Nah, yang mengakui secara terang-terangan dan juga secara individual. Jadi pengakuan yang diberikan baik secara terang-terangan ataupun secara individual negara, pengakuannya biasanya berasal dari pemerintah ataupun badan yang berwenang di bidang hubungan luar negeri melalui cara-cara mesti nota diplomatik. Ibaga nota diplomatik. Lagi contoh yang individual Vanuatu bi pengakuan gegamnya individual lah. Hana urutan Vanuatu wajibi yang mana nah hana urutan Indonesia.
nya individual karena cuma Sabah Nanggro yang terlibat. Nya pengakuan individual. Nah, pengakuan individual walaupun Sabah Nanggro yang terlibat, dia memiliki arti diplomatik tersendiri yang bian le Sabah negara kepada negara bekas jajahan atau kepada negara yang segelapnya merupakan bahagian dari negara yang pengakuan. Nah, betul. Pernyataan negara Republik Indonesia, kan? Indonesia diakui Timor Leste, ya lebih ke kemenan. Indonesia mengakui kemerdekaan Timor Leste, di mana Timor Leste wadahnya merupakan bahagian dari Indonesia. Nya lebih ke pengakuannya walaupun secara individual di nangrofon istilah yang akui ladum nasi negara yang bekas kolonialisasi hana diakui. Kasus Indonesia kan lagi kasus Indonesia, Belanda kan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, ditanggai karena apa kan? Nah, konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh Belanda. Maka Belanda hanya diakui di tahun 45 Indonesia merdeka. Aja hanya diakui itu dong ketika ada proses-proses diplomasi yang dilakukan baik oleh kedutaan Belanda yang ada di Indonesia maupun oleh kedutaan Indonesia yang ada Belanda. Yaitu nota diplomatik dalam bentuk pengakuan individual negara. Yang salah satu contoh pegah kah? Ataupun yang kedua, Bono yang phone kan pengakuannya kan terang-terangan ataupun individualnya bisa dilakukan melalui nota diplomatik ataupun melalui perjanjian internasional. Itu pengakuan yang dipilih Perancis terhadap Laos ataupun terhadap Kamboja. Nah, perjanjian dipegat perjanjian pengakuannya. Lagi perjanjian yang dipegat antara Aceh dengan Inggris di dalam Traktat Sumatera. Traktat Sumatera atau Traktat London? Traktat London. Yang dikhianati oleh Inggris, Traktat London kah? Traktat London yang baru Traktat Sumatera. Nah, perjanjian yang dilakukan antara traktat antara Aceh dengan Inggris bahagian dari pengakuan. Walaupun adanya kan diakui kemerdekaan Aceh, salah apa? Ya. Aceh kemerdekaan. Karena memang kemerdekaan kerajaan Aceh tetapi model pengakuan dia dilakukan dari proses apakah dia bentuk perjanjiannya apakah melalui traktat internasional atau agreement internasional. Jadi dari sekian banyak yang kita sebut pola perjanjian internasional MOU idamang di dalam istilah penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Gede idamang istilah MOU yang di dalam konteks hukum di dalam konteks hukum internasional. Menansit yang kedua lagi pengakuan yang dipilih Jepang terhadap Korea di tahun sikurumlah limangsa. Nah, perjanjian istilah peace treaty ke. Mesti je Aceh orang agreement wah. Kibat? Mesti je Aceh agreement. Seharusnya agreement. Pak Hogot. Karena agreement, karena konvensi kah? Atau resolusi, karena resolusi agreement harus lagi Palestina kan resolusi. Ya. Nah, yang kelima pengakuan timbal balik. Misalnya contoh antara Italia dengan Vatikan, izin na traktat ada apa na treaty perjanjian Treaty of Lateran itu. Kurang belah dua ikut gitu. Ibi pengakuan Italia terhadap Vatikan dan Vatikan juga mengakui Italia sebagai bahagian dari negara. Walaupun Vatikan BU, tapi yang nanggro paling cek itu ya. Vatikan di tengah-tengah Italia ya. Tengah Italia. Ya menanggah. Ya yang kedua berarti yang phone bunuh pengakuan secara kolektif, yang kedua pengakuan secara terang-terangan dan individual. Nah, yang kelima bentuk pengakuan recognition pengakuan secara diam-diam. Ya, pengakuannya terjadi sabah nanggro ipegat sabah hubungan dengan pemerintah atau dengan nanggro baru dengan ikirim wakil diplomatik ikirim wakil diplomatik ikirim wakil diplomatik Vanuatu
Aceh ataupun ijak wakil GAM secara diplomatik kedih Vanuatu pegak pembicaraan dengan pejabat resmi atau dengan kepala negara pegak pembicaraan terkait dengan Aceh mesti Apakah Libya bang termasuk seperti itu bang? Libya enggak. Libya hanya memfasilitasi latihan ini terkait dan kan cuma GAM yang memfasilitasi Libya yang lebih pelatih tentera pemberontak Betul. Kenggam Ira binani. Irak hinan Kurdi Irak hinan Kurdi Turki hinan pelatih Sri Lanka hinan pelatih Irlandia Irlandia Utara. IRA ya benar kah? Betul contoh kasus daripadanya mesti antara Amerika dengan China. Secara resmi Amerika hanya diakui China. Tapi dia si kurang nyawa dia si kurang belah 55 antara China dengan Amerika pegak perundingan yang dilakukan antara China dengan Amerika tingkatan perundingan di tingkat kedutaan tingkat duta besar ambasador China dengan ambasador Amerika naik pegak di Jenewa naik pegak di Warsawa naik pegak di Perancis sehingga dibukalah kan tu sebab Amerika diakui Taiwan ada phone wah ada bambalnya sampai akui Taiwan kah? Ya. Bukalah kan tu sehingga baru kemudian diakui. Baca ni kurang belah 7 baru diakui oleh Amerika. Jadi perundingannya termasuk pembukaan kantor diplomatik ataupun kantor penghubung nyontek dikunjungi selagi Amerika. Dia Nixon ijak Peking dia. Ijak. Tu kurang belah 7 Nixon presiden Amerika kan pernah ijak China. Yang sebagai bentuk pengakuan yang secara timbal balik dilakukan dengan diam-diam. Hana pengakuan resmi mede. Yang sama lagi lang diplomasi itu. Bentuk diplomasi yang jenis-jenis diplomasi termasuk show off kekuatan. Pakan waktu ini sabah-sabah nanggro kai pegak parade militer. Untuk contoh Korea nah. Kah nampu je ka parade militer li pedu nuklear masih pedu bubu yang lain. Yang diplomasi ya. Untuk menekan lawan. Tu pegah badunya kena bulan rabu haji menanlah kira-kira termasuk latihan karena pegah-pegah latihan dipulih oleh Korea atau oleh Jepang yang diplomasi yang bahagian dari diplomasi itu dah pegah diplomasi ya termasuk kawin lagi Napoleon kawin ke dia mesti yang diplomasi model diplomasi patriarki lah ikut pokoknya model diplomasi secara kawin sama mian yang baklong almarhum wali nem kawin dengan dora nyo na proses istilahnya na tujuan politik di samping ya cinta katakanlah kan kawin tapi politik. Na proses politik nya lagi raja-raja yang aja mungkin wah tu tak lu nang rogom kawin yule ya nyaman sih wate Simon Perez jamun tu ikurum belah lepan pernah aja Maroko ji yang merumpong raja Sadua untuk dibicarakan konflik yang terjadi di Timur Tengah hodean kah hanya pengakuan sih nyana aja kenan betulah lagi Taliban merumpok dengan Rusia kan ya dengan berusaha Taliban ya merumpok Rusia ketika diterima yang pengakuan Rusia mengakui Taliban walaupun Taliban kembali lahir sebagai nanggro istilahnya sebagai pemerintah baru dalam kasusnya pemerintah baru secara nanggro katrip ya kan tapi karena terjadi konflik dan lain sebagainya dikuasailah pemerintahannya oleh Taliban presiden, perdana menteri dan lain sebagainya kabinet dan Taliban memandu ya ayo gede terima yang proses pengakuan menyahana pengakuan hai terima dan hai ja aju dari awal segala meja yang karena proses hubungan diplomatik dilakukan secara diam-diam menyahana haji terima menansi Vatikan waktu aku Israel lagi haji diam-diam aja ikurung nya pengakuan bentuk pengakuan yang kepedu sayang ya yang kedua pengakuan terpisah pengakuan terpisah lagi contoh
Betul. Kata terpisahnya sebetulnya menye saboh-saboh nanggro dibi pengakuan terhadap saboh nanggro baru, tapi hanya diakui pemerintah haji kenanggro diakui kebalikan daripada ada pegah cerita bunuh. Betul lagi contoh Afgan diakui sebagai sebuah negara yang sebagai sebuah negara, tapi kepemerintahan diakui. Makanya Amerika hanya diakui Taliban. Nagroji diakui karena Nagroji diakui sebagai negara berdaulat, tapi pemerintah aja hanya diakui. Ya, yang pengakuan sih menansi sebalik je pengakuan IBI ke pemerintah tapi IBI negara. Nah sih. Yang kelima pengakuan mutlak. Pengakuan mutlak pengakuan yang dipilih sapoh nanggro kepada nanggro baru yang pengakuannya hanya dari ini. Jadi dalam hukum internasional sebuah resolusi yang memang ditetapkan di kurung belah lenam terkait dengan pengakuan de jure. Pengakuan de jure benar kan? Jadi pengakuan de jure-nya hanya dari ini. Maka ketika merupakan pengakuan dua apa mesti de facto de jure nyo hanya dari ini sapo-sapo nanggro. Tuh, sebagai contoh pengakuan yang diberikan li nanggro berdaulat uroyo lah. Nyo hanya dari orang ini. Ladumna negara yang hanya mengakui secara de facto, hanya de jure. Oke, contoh Iran mengakui sebagai sebuah perlawanan nasional secara de jure tapi kan de facto. Jadi dia hanya berderoi. Jadi pengakuan mutlaknya ke sebetulnya yang lagi pengakuan biasa sebagai sebuah asas di dalam hukum yang bersifat mutlak dan bersifat umum yang anji dari ini istilahlah hukumnya absolute and irrevocable itu mana yang konsekuensi dari pengakuan de jure. Di pengakuan de jure-nya setelah diberikan pengakuan de facto. Menansi watebi pengakuan de facto hana mendumi pengakuan de jure. Yang kelima, yang keenam pengakuan bersyarat. Saboh nanggro akan diakui. Saboh nanggro yang lain yang baru lahir yang merdeka ditentukan syarat-syarat. Syarat-syaratnya ke sebagai perimbangan daripada pengakuan yang IBI nanggro berdaulat yang nasi dia model benar punya hana ada yang li contoh jim tu pura yang mangga yang kaya model-model pengakuan dari sekian banyak pengakuan agam hanya diakui oleh Vanuatu yang dapat tulah amal ya. Vanuatu secara negara dia memberikan pengakuan terhadap kami. Nyan mana berlaku sampai sini bang, ketika kadamai kan dunia kan menganggapnya kadamai. Seharusnya berlaku lanjut, mana lanjut. Kadamai le GBE kan, Jino berulang apa? Lanjut Jino mungkin anak kakak anak berang. Lanjut le duta. Kan kemudian akibat syarat pembentukan saboh-saboh nanggro baru antara pegafol mudo harus permanent population, kemudian definite territory, harus na government capacity relation with other state yang bohong yang kan ada akibat jadi pada prinsip itu betul negaranya subjek hukum. Negara sebagai sebuah subjek hukum yang memang dianggap sebagai subjek penting di dalam hukum internasional. Jadi sebagai sebuah subjek hukum negaranya nah kewajiban yang memang kaspakat dan diatur oleh hukum internasional. Walaupun hana mandum negara meratifikasi meratifikasi melakukan proses adopsi pengakuan terhadap hukum internasional dari satu-satu segmentasi hukum contoh UNHCR
Indonesia tidak masuk di dalam ratifikasi Akta UNHCR. Makanya hana wajib terima Rohingya secara hukum internasional. Artinya ketika Indonesia hana terima Rohingya, Indonesia tidak akan dieliminasi, tidak akan disisihkan, tidak akan mendapat tekanan daripada negara-negara internasional lain. Akan dikucil. Yang menang kira-kira. Nah, pekan masih lagi pekan lagi Palestina dengan Israel yo han bla bla, karena masing-masing memberikan pengakuan sebagai sebuah negara berdaulat dan didukungnya kan sekedar didukungi bega. Terus bantuan militer dikirim, bantuan kemanusiaan dikirim, menansir dari pihak Israel, menansir dari pihak Palestina. Tapi Palestina mengakui Israel. Kibat? Palestina mengakui Israel. Palestina hanya diakui, Israel tidak diakui. Hanya diakui kan? Cuma hanya kekuatan Palestina. Nah, yang maksud dalam pegah penuh nanggro lain yang naik diket pu Israel pu Palestina. Yang mana? Jadi secara umum di dalam konvensi Montevideo ikrumlah bukan yang diubah si kurung le yang ponje yang bukan yang konvensi pertama kan tahun peduman tahun lele kan kurung belah lele kan. Kemudian perubahan wadai begat terkait syarat-syarat Sabah Nanggro untuk mendapatkan pengakuan atau pembentukan negara baru dan mendapat pengakuan daripada hukum internasional. Kalau kita pegah benar pasal phone-nya Sabah Nanggro-nya ya harus permanent population, harus rakyat populasi yang memang permanen. Maka dipekan kebanyakan negara-negara wadaya dan badan-badan internasional menolak program transmigrasi. Kemudian yang kedua dan salah satu je mesti wali pekan dah getulih wali di Aceh Pak Matadonya getulih nan terkait dengan hukum imigrasi lah. Pekan perlu pegang hukum imigrasi karena memang nyan sebagai bahagian dari melindungi permanent population benar. Makanya ada mau nanggrogop hana mandum diakui sebagai hak warga negara tapi juga terbatas di dalam fasilitas negara. Nah, negara-negara yang mengakui dui fungsi warga negara. Nah, tapi hana mandum walaupun diakui dui warga negara tetapi secara fasilitas kadang-kadang dianggap berbeda dengan yang punya rakyat yang memang hina. Mungkin yang Bang Sopian kan? Yeah. Yang Nayuk si Bangsin punya lagi ya. Indonesia hanya diakui dua warga negara haji. Jadi tetap diakui cuman punya status warga negara tunggal. Maka ketika ada mengenai hukum imigrasi yang dipegangnya salah satunya ya untuk melindungi permanent population benar. Ya. Supaya menyegadah permanent population maka hak pengakuan jintu bisa-bisa ada menyaji dalam je Sabah Nanggro. Maka pekan Aceh dan padu-padu boh daerah yang memang lawan Indonesia termasuk RMM tidak pegang kan OPM nya itulah transmigrasi BB itulah lah Aceh mana itulah nama itulah itulah lu kan pernah kompetisi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi wadai ini pegang transmigrasi baru saja lihat termasuk itulah jalan tol wadai kompetisi Menteri Tenaga Kerja Aceh kan terima itulah tapi kan tetap dipaksakan karena memang lawan tahu lawan wadai mata kayak itu wadai kan ya inti yang lu nak pegahnya pekan itulah. Nah, sekitar 50 lebih badan internasional dan negara yang menolak transmigrasi. Hukum apa ikan bentuk transmigrasi dari satu negara terhadap negara lain. Yang kedua udah tadi. Berarti dia diadukan ya mana transmigrasi ya? Diadukan badan-badannya nah. Ya. Termasuk World Bank harus pakai deh. Itu yang banyak yang ada lakukan loh. Kiban cerah ada pedang perjuangan kemerdekaan. Yang kedua definite teritori memiliki wilayah
Nyo lagi ada pegah benar kan, makanya Pakar Wali tapi dalam narasi kan dilampirkan beta-beta Aceh dari tahun ke tahun untuk membuktikan teritori Aceh. Ya, kemudian harusnya pemerintahan, government yang kelek, government pemerintahan, makanya Wali kepegah pemerintahan perlawanan di walaupun ke pemerintahan Aceh, tapi dunia internasional IU yang sebagai satu komunitas pemerintah. Ya, kemudian capacity relation with other state. Jadi kapasitas sama-sama Nanggro melakukan komunikasi hubungan dengan negara-negara yang lain. Aceh jika selesai kan ya bicara ada yang Miona orangnya miona keinginan melanjutkan perjuangan yang laginya apa yang harus dipersiapkan. Kami untuk daerah kemudian yang permanen karena ada juga rakyat permanen kan. Government. Ya, balik menurut Ji, pelajari instrumen hukum. Makanya lu selalu ke wali kan. Pelajari instrumen hukum internasional, kemudian beliau juga paham politik internasional. Gedeng minta ngon, gedeng berjumpa tu. Ya, makanya lu menarik kota lu baca surat-surat, lu baca pikiran-pikiran beliau, pikiran wali. Artinya wali memang ngejabut sesuai dengan konteks hukum internasional dalam masalah self determination. Wali memfaham. Maka hal pertama yang harus dilakukan puikan pemahaman hukumnya Pak Urung katanya. Setidaknya kader-kader yang memang kirim luar ijah ikulah hukum internasional, yang jauh ikulah hubungan internasional. Ya, tapi menjadi bagian daripada yang dilakukan oleh Aceh. Ya, maksud kada aja, ambil contoh Leong kaku jah HI, maksud kuo kono ada buat ji. Jadi orientasi ibu buat kami dengan HI no ada buat ko PNS, dia buat tamang dokter ngajar. MHI duit berangkat lah ya cok SPM tentu. Benar-benar dah. Jadi memang dia memiliki pengetahuan secara hukum internasional, secara hubungan internasional, dan juga dia memiliki pengetahuan terhadap sejarah Aceh, geologi keacehan dan lain sebagainya. Jadi yang paling penting dari syarat populasi Buno, permanent populationnya sebetulnya organized population. Jadi terorganisasi populasi Aceh yang enggak makanya pakar dalam konflik, mandum komunitas diaspora Aceh yang naik luar. Terorganisir untuk menarik pengamatan internasional, untuk dari pengamatannya lagi ada pengakuan untuk mendapat pengakuan setidaknya secara de facto. Menansi ketika bicara wilayah, maka di pengakuan masyarakat puno PBB di PBB istilah anti kah? Istilah indigenous people, masyarakat adat, kemudian puikun pribumi, alah kedua guna berdupa yang memang dianggap sebagai bahagian daripada permanent population. Ya, tapi yang paling penting dari permanent populationnya adalah mengorganisasi populasi yang penting. Yang bicara terkait dengan pengakuan. Jadi kampung kah? Ya. Dua Asia. Berarti berarti langkah-langkah yang paling tepat orang luarnya membentuk pemerintah bayangan dia di luar, bang. Kami ya nggak pasti. Phone mana maksud cara wali kan sekedar kecau. Mia jino hana mandu malah cok cara yang. Lagi yang kali cerita wah kan macam antara Tunggu ngabu saya ini beda cara berangkat tahu teman. Gara-gara beda pandang dalam proses teknis. Padahal dua-duanya sama. Mega akomodir bandua. Maka yang kepegang wali kan sekedar kedepu, tapi juga agak analisa apakah wali kepegang benar. Betul lu. Berarti lihat dengar mandum uraiannya, bang. Perjuangan Aceh malah lebih merosot. Nyatakan
gerakan-gerakan yang gini kan setelah damainya mesti je setelah damainya kan peluang raya sebenarnya baik yang di dalam maupun yang di luar kan instrumen-instrumen yang dia gunakan untuk mencapai tujuannya ya. Makanya lagi ada pengakuannya rumit, walaupun dia bahagian daripada hukum internasional, dia rumit je karena akan melibatkan masalah hukum dan masalah politik internasional. Tetapi kan ada lain lagi mana sebetulnya lebih nak peluang, lebih mengaku kita peluang. Maka Bang Sen nak dengar Bang Sen. Lagi lempegah betul. Kan sekedar seremonial sebetulnya yang harus dipegang di luar. Tetapi bagaimana menarik perhatian dunia internasional setidaknya mendapat pengakuan secara de facto betul. Komunikasi diplomasi harus dibangun dalam konteks recognition betul. Tentang kalau ada berapa ni orangnya harus geruk mandu instrumen dia na presiden na Tom tu presiden SLA, menteri-menteri. Ketika geruk, hana terorganisir, badi. Kenapa rame? Ide bina pemerintah ada, honje, na pemerintah. Nyo kan hana terorganisir. Mana? Pio Bang Ted. Bagi-bagi kan, perdana menteri. Nyo masuk maka hal yang paling penting daripada permanent population ataupun pemerintah betul, government betul, ya terorganisir. Ketika bicara pemerintah malah memang harus terorganisir. Bentuk menterohonnya bagaimana menterohonnya bagaimana? Kanya. Lantas status surungnya bak mata internasional ke banan bang you know. Indigenous people je yang kaya dua deh atau yang pasti indigenous people memang yang iptamong di dalam yang setidaknya di komunitas internasional ya tetap dianggap sebagai indigenous people. Daji pertama mereka indigenous people yang terusir. Ya. Yang kan lagi ada pegah di Puiken Allah di UNPO berusaha pegang. Nyo kadang rasa ro ke sebagai perantau ke deh. Kaping tahan dalam. Nunggu sebetulnya harus kupahami ada ya kan. Tapi lo rasa ya urung-urung yang berhubungan dengan UNPO kamu ya. Jadi di dalam Puiken, di dalam UNPO kan sekedar UNPO sebetulnya UN sendiri juga lagi kan. Jadi anggota masyarakat yang memang mendapat hak pengakuan sebetulnya ataupun self determination benar mulai dari indigenous people, kemudian masyarakat minoritas, kemudian dari negara yang hanya diakui secara de facto ataupun de jure ataupun negara-negara yang bekas dari kolonialisasi, dekolonialisation kan. Dan kan memandu segmentasi anggota kan sebetulnya kita dalam anggota UNPO. Ya benar. Di PBB lagi sih karena yang selaras sih. Ya, yang selaras. Cuman di PBB kan karena hukum. Yang hukumnya yang disepakati oleh subjek hukum benar negara-negara berdaulat yang kaji ke anggota benar. Nyo yang ada lakukan maka lembaga benar. Gecok cara wali pegat. Baik ubah pu yang kepegat le wali khusus instrumen penting yang memang kali kepegat dengan kengan. Yang kedua kan sekedar gemerno tapi gekalan sebab akibat contoh wali pekan wali kebangun hubungan dengan Angola pekan wali kebangun hubungan dengan Iran pekan wali kebangun hubungan dengan Belanda mesti cuma kirim surat ke rakyat Belanda karena suratnya kepada kan Netherlands people surat ditulis untuk rakyat Belanda nyai dua di dalam lagi sih nak tulis surat ke rakyat Maluku atau ke petua adat Mandailing, ke petua adat Minang, kan nak tulis surat wali. Jadi pengakuan yang berbeda kan sekedar dunia internasional, tapi juga di proses internal yang ada di Indonesia. Mana setidaknya puikan kahan didukung hai lawan, kan yang tujuan ji. Ya. Mana. Sehingga untuk na fakta sabot na blok sabot tu
non beliau maka lagi perang Aceh dengan Belanda waktu perang Aceh dengan Belanda nyona sabo fakta yang dilakukan oleh negara-negara yang menganggap netral anai daerah Belanda dan anai daerah Aceh termasuk Amerika dalam Masuk Italia ya. ditandatangani yo fakta neutrality ke Betul. yang maka kan hanya sekedar maksudnya kan hanya sekedar dibuatkan dicok cara wali tapi juga dimernong sebab wali bisa kepegamenan Lagi Inggris dalam perang Aceh lagi Inggris dalam perang Aceh Belanda betul lagi dengan Inggris wali kan hanya kepegat dengan parlemen Inggris secara kontinu kan tapi kan saya kepegat dengan House of Lords nya kan majelis Britania Raya yang memang bahagian daripada bangsawan di dalam sejarah Inggris yang menentukan cita walaupun hanya menentukan lagi parlemen